Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, Manchester United dikabarkan di bursa musim panas nanti ini akan aktif bergerak. Dikabarkan ada sekitar 4 atau bahkan 3 posisi paling tidak yang menjadi target untuk diperbaiki di musim nanti. Kali ini gue ingin membahas terkait dengan hal tersebut, 3 posisi dan siapa-siapa saja yang menurut gue saat ini ya, tentu saja nanti dengan berjalannya waktu mungkin mendekati bursa transfer musim panas bisa jadi berubah. Tapi ketika gue bikin video ini, gue melihat ada 3 pemain nih yang bisa didatangkan oleh Manchester United dengan alasan teknis dan juga alasan non teknis. Dalam hal ini adalah situasi finansial tentunya ya dari Manchester United yang kabarnya kan masih sangat ketat nih dengan financial fair play sehingga tidak begitu leluasa. Nah, 3 posisi menurut gue yang bisa diperkuat oleh Manchester United didatangkan untuk musim panas nanti adalah center back, gelandang bertahan, gelandang breaker ya, dan juga tentu saja posisi lini depan. Nah, gue ingin mulai dulu dari posisi center back. Menurut gue siapa yang didatangkan? Ini 3 pemain ini adalah pemain harapan gue dalam tanda kutip untuk saat ini. Sekali lagi mungkin nanti ke depan akan berubah. Jean-Claire Todibo yang nyaris ke Old Trafford musim panas tahun lalu, namun dengan segala kejadian drama dan juga intrik mungkin belum bisa mendarat dulu. Menurut gua pemain ini cocok untuk datang di Old Trafford, mengisi center back sebelah kanan. Ini adalah heat maps-nya bersama dengan OGC Nice. Valuasi dari Jean-Claire Todibo sendiri ada di angka 38 juta euro. Yang menarik dari Jean-Claire Todibo adalah selain valuasi ya, 38, dia punya kemampuan teknis yang bagus, menjadi punggawal lini belakang Nice musim ini yang sempat juga menyodok ke papan atas Ligue 1. Tapi ada satu hal penting juga menurut gue, dan ini salah satu hal penting, mungkin juga paling penting ya, bagaimana Jean-Claire Todibo, data-datanya pemain ini, karakteristiknya, baik itu secara teknis maupun juga non-teknis, ini dimiliki oleh OGC Nice kan. Dan jangan lupa Ineos memiliki OGC Nice. Data ini penting menurut gue. Jadi bagaimana kecenderungannya, kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, apa yang harus diperbaiki, karakteristiknya seperti apa, ketika dalam tekanan dia seperti apa, kehidupan sosialnya seperti apa, dan lain-lain. Menurut gue ini sangat penting. Dan gue melihat kenapa Erik ten Hag banyak merekrut pemain Ajax maupun juga Liga Belanda ya, karena itu tadi data-data seperti ini. Tentu saja ketika klub melakukan investasi transfer pemain, mereka tidak bisa hanya mengandalkan data-data cuplikan highlights di YouTube ya kan, ataupun juga data-data angka-angka di game online atau game sepak bola kan tidak bisa seperti itu, harus lebih detail lagi. Dan menurut gue ini salah satu keuntungan dari seorang Jean-Claire Todibo, di mana lini belakang Manchester United musim ini sama seperti musim lalu masih belum stabil, masih belum konsisten. Dan gue harapkan dengan hadirnya Jean-Claire Todibo ini akan lebih memperkuat lagi tentu saja lini pertahanan Manchester United yang sebelah kiri nampaknya memang akan diplot untuk Lisandro Martinez, dan sebelah kanan ini dengan nama-nama yang masih ada saat ini yang gue belum tahu masa depannya seperti apa, dan gue tidak akan membahas hal tersebut ya, karena nanti akan pemain yang dijual. Tapi gue menilai Jean-Claire Todibo bisa menambah kualitas secara keseluruhan untuk lini belakang Manchester United. Dan gelandang jangkar tentu saja masih belum jelas ya bagaimana situasi dengan Casemiro. Namun Casemiro menurut gue ada satu poin atribut yang positif, yaitu adalah pengalaman dia. Bagaimana Casemiro ini datang dari Real Madrid, dia memenangkan banyak gelar di Real Madrid, jadi ada banyak hal yang bisa diangkat di dressing room Manchester United. Di samping gue menilai dari sisi teknis, dia juga memiliki keunggulan, walaupun mungkin tidak seperti kayak zaman-zaman atau masa-masa keemasan dia dengan Real Madrid. Dari sisi karakter lagi-lagi bisa dilihat ya bagaimana dia juga menjadi kapten kan kalau tidak salah dari tim nasional Brazil. Ini menunjukkan kalau ada faktor menurut gue yang penting juga dari kehadiran Casemiro. Walaupun gue juga tahu ada banyak rumor, ada banyak kabar akankah dia tetap berada di Manchester United musim depan. Kabarnya dari Saudi juga kan selalu dalam tanda kutip disebut-sebut nih berminat mendatangkan Casemiro. Tapi
Gua menilai Kobbie Mainoo di posisi jangkar ini dari sisi defensifnya kurang. Butuh pemain yang memang bisa diplot untuk menggantikan Casemiro. Dan ini dimulai dari saat ini. Artinya apa? Pemain muda dengan potensi yang besar. Dari situ gue melihat ini, João Neves, pemain yang saat ini memperkuat Benfica. Pemain yang posisinya dari heatmaps memang ada di daerah tengah ya, termasuk juga daerah gelandang bertahan. Menurut gua bisa didatangkan di Manchester United. Karakteristik dari pemain ini, artinya atribut-atributnya ada pada kekuatannya, ada pada passing, ada pada aerial duels, tackling, blocking bola ya, interception, dan juga suka tackling. Ini menurut gua atribut-atribut yang cocok untuk posisi gelandang breaker, gelandang bertahan yang memang konsentrasinya nanti selain memang menghubungkan antar lini, dan tentu saja gue harapkan nanti akan dibantu oleh Kobbie Mainoo di sana, tapi juga punya kemampuan defensif yang bagus, merebut bola, tackling, agresif. Dan sekali lagi dengan datangnya João Neves yang gue harapkan pada saat dia datang Casemiro juga ada di sana. Jadi ada semacam kayak bimbingan, ada transfer ilmu, transfer karakter juga, transfer sikap dari Casemiro dan juga pemain-pemain lain kepada João Neves yang gue nilai memang punya potensi yang sangat besar. Kendatipun demikian, kalau dilihat dari valuasi untuk João Neves ini mahal menurut gue. João Neves kalau dilihat dari Transfermarkt harganya ada di angka 45 juta untuk pemain yang masih berusia 19 tahun. 45 juta valuasi seperti itu gue harapkan sih ya mungkin di angka-angka 50-55 juta mungkin bisa ditebus. Nah, kalau demikian berarti Manchester United akan menghabiskan sekitar tadi Jean-Claire Todibo 40 juta ya katakanlah. Berarti ini katakanlah 55 juta maka 95 dibulatkan 100 juta untuk dua pemain. Bagaimana dengan pemain lini depan nih? Siapa yang harus didatangkan dengan asumsi Manchester United sudah menghabiskan 100 juta untuk dua posisi. Dua posisi yang menurut gua penting juga untuk diperkuat. Nah, melihat dari situasi financial fair play seperti gue katakan ya, tentu saja ada dua pemain sih sebenarnya yang gue nilai pemain yang mungkin menuju usia emas dengan potensi yang sangat besar untuk posisi lini depan. Pertama gue menilai Jonathan David bersama dengan Lille di beberapa musim kompetisi terakhir. Penyerang Kanada ini menjadi tumpuan lini depan, golnya sangat bagus, pengalaman juga oke. Dari sisi pengalaman internasional juga bersama dengan tim nasional Kanada memperkuat Kanada ya kan di Piala Dunia Qatar. Dia punya kapasitas untuk menjadi lebih besar lagi, potensinya sangat besar. Tapi dari sisi harga ini yang gue khawatirkan. Walaupun dia musim panas nanti ini akan menyisakan satu musim lagi di Lille. Artinya kalau memang Lille ingin menguangkan pemain ini ya saat inilah dijual musim panas nanti. Mungkin harganya akan tinggi pastinya ya, sekitar mungkin 45-50 mungkin bisa jadi demikian melihat track record yang luar biasa juga menjadi andalan Lille. Tentu saja Lille juga butuh uang ya kan untuk merekrut pemain baru. Dan kalau melihat Manchester United tadi yang sudah menghabiskan 100 juta untuk dua posisi, ini terlalu mahal ya. Dan kalau melihat pemain lain juga nih yang gue ikuti, penyerang Feyenoord Santiago Thomas Gimenez, penyerang Meksiko ini excellent di dua musim terakhir. Dia bernyali, dia cepat, kemampuan finishingnya luar biasa. Mungkin akan dilepas Feyenoord juga tidak murah ya. Terakhir Feyenoord melepas Orkun Kokcu dengan angka 30 juta dan itu termasuk angka tinggi untuk Feyenoord. Dan gua perkirakan kalau Manchester United ini ingin mendekati Santiago Thomas Gimenez mungkin angkanya akan lebih tinggi daripada itu. Mungkin sekitar 40 atau bahkan 50 juta. Sekali lagi ini terlalu tinggi ya. Sekalipun sebenarnya gue ingin nih Santiago Thomas Gimenez datang, harapannya bisa menjadi partner bagi seorang Rasmus Højlund. Nah, terus siapa dong untuk lini depan? Gue menilai atau melihat pemain yang usianya lebih senior nih. Dengan harapan itu tadi, fungsi pemain depan dia tidak menutupi Rasmus Højlund yang dengan angka 85 juta didatangkan dari Atalanta musim panas yang lalu, ini memang akan diplot sebagai pemain utama untuk lini depan. Pemain yang didatangkan selanjutnya ini lebih untuk rotasi, lebih untuk
apa ya backup sekaligus juga mungkin bisa menjadi pembimbing ketika ini yang didatangkan adalah pemain senior. Ada 2 nama di sana. Nomor 1 menurut gue Dufan Zapata, pemain berpengalaman asal Kolombia yang saat ini bermain untuk Torino. Menurut Transfermarkt, angka valuasinya ada di 8 juta euro. Dufan Zapata, menurut SofaScore, atributnya ada pada pressing yang tinggi dan juga konsisten. Nah, ini penting karena ternyata walaupun usia 33 dia pressingnya cukup bagus nih ya. Di lini depan Manchester United, di mana ya Manchester United saat ini juga ingin, atau Erik ten Hag ingin membuat tim ini juga aktif melakukan pressing dan di segala lini juga. Dan menurut gue Dufan Zapata punya kemampuan untuk melakukan hal itu. Dan satu faktor yang gue lihat juga bagaimana Dufan Zapata ini menghabiskan waktu juga cukup lama di Atalanta. Di mana Atalanta ini adalah tim sebelumnya dari seorang Rasmus Højlund. Jadi ini bukan hal baru bagi Rasmus Højlund ketika Dufan Zapata ini hadir, sehingga menurut gua kerjasama dan juga sinergi terutama untuk lini depan Manchester United ini akan berjalan lebih baik lagi, lebih lancar lagi dengan kehadiran Dufan Zapata yang by the way kontraknya ini akan habis di tahun 2025 dan tadi valuasi sekitar 8 juta, sehingga mungkin harganya ketika dilepas tidak akan tinggi-tinggi banget, mungkin 10 maksimal 15. Gua harapkan sih 10 ya, tidak terlalu tinggi karena ya dia juga sudah berusia 33 tahun dengan pengalaman yang juga sangat tinggi di sepak bola Eropa, utamanya di Liga Italia. Lalu nama lainnya, nah ini pemain yang juga pernah gua sebutkan musim dingin kemarin, yaitu adalah Eric Maxim Choupo-Moting. Wah, kok Choupo-Moting lagi bang? Ya, karena gue menilai Manchester United sekali lagi ini punya keterbatasan di sisi financial fair play itu tadi ya, sehingga tadi sudah untuk lini belakang dan juga lini tengah breaker, dan untuk lini depan yang memang sudah ada investasi tinggi juga musim panas lalu, yaitu senilai 85 juta kan untuk seorang Rasmus Højlund, sehingga musim panas kali ini mungkin harganya lebih murah tapi dengan fungsi juga yang jelas, yaitu adalah sebagai backup dan juga rotasi bagi seorang Rasmus Højlund. Dan Eric Maxim Choupo-Moting sendiri kontraknya akan berakhir di Bayern Munchen musim panas nanti, dan di beberapa tim terakhir dia juga free transfer. Tentu saja Eric Maxim Choupo-Moting ini memiliki pengalaman bermain di beberapa liga Eropa dan terakhir di raksasa Jerman Bayern Munchen. Sempat dikaitkan dengan Manchester United musim dingin kemarin. Jelas kontraknya ini akan berakhir musim panas. Jadi kalau dia datang ya 0 angkanya, dan sebagai penyerang senior gue harapkan dia selain melapisi tapi juga bisa membimbing lah ya Rasmus Højlund. Dan ini poin yang penting juga sih dari kedua pemain itu tadi. Dan kalau dipilih, karena tadi kan gue bilang 3 ya, antara Dufan Zapata dan Eric Maxim Choupo-Moting, nggak tahu ya, gue masih tetap memilih Eric Maxim Choupo-Moting karena dia punya pengalaman memperkuat Bayern Munchen, tim yang juga diperkuat oleh banyak pemain premium, banyak pemain bintang. Dia juga malang melintang di berbagai liga, termasuk juga pernah bermain di Stoke ya kan. Dia tahu bagaimana kompetisi Liga Inggris, dan gue harapkan ya dia bisa menjadi selain pembimbing yang baik juga bisa melapisi lah. Dan itu kan dia juga punya pengalaman di posisi rotasi backup ini, karena saat ini penyerang utama di Bayern Munchen adalah seorang Harry Kane. Namun demikian ketika Eric Maxim Choupo-Moting ini ditampilkan, dia juga bisa tampil cukup oke sebagai pemain pelapis, sehingga gue lebih condong ke Eric Maxim Choupo-Moting dengan harga tentu saja 0 ya. Itu tadi 3 pemain menurut gue, Jean-Claire Todibo, João Neves dan juga Eric Maxim Choupo-Moting. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada 3 nama berbeda dengan angka dan alasan lainnya bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.